Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dan kita akan ngaji episode ke-6 ya. Nah, sekarang saya ditemenin Neng Zia ini. Baru bangun, dan biasa kalau bangun saya peluk dan saya pangku, saya gendong ya. Dan ini masih baru bangun barusan ya. Nah, kita akan ngaji yang sedang terjadi sekarang itu yang saya baca di Facebook atau di berita tentang pencapresan gitu ya. 2024 Nasdem sudah mencalonkan 3, merekomendasikan, bukan mencalonkan, sorry. Ada Anies Baswedan, ada Andika Prakasa, dan ada Ganjar Pranowo. Jadi begini teman-teman, kita akan ngaji, ngobrolin yang terjadi. Ada kucing. Pertama begini, bagaimana cara kita memilih calon presiden? Minimal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa searching program-programnya, kita bisa searching track recordnya, karena sekarang banyak sekali kita ada media sosial sekarang yang mudah kita untuk mencari informasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman begitu, karena kita bisa menilai di media sosial. Nangis. Oke, pindah posisi, barusan nangis. Nah, jadi begitu. Jadi bagaimana cara kita adalah kita bisa searching. Teman-teman bisa melihat track record seseorang itu sekarang tuh di dunia digital. Karena saya pengalaman, saya pernah diundang salah satu sekolah. Saya kebiasaan kalau memang sekolahnya saya belum tahu, biasa saya cari tahu. Anda tahu, begitu saya search, ketik namanya, yang keluar tuh berita negatif hampir 70%, 80% lah. Dan yang lebih parah itu berita tahun berapa? Tahun 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu lah gitu ya. Nah, artinya track record kita di media sosial itu sangat penting. Jadi memilih presiden, kita minimal bisa dengan cara cari track recordnya ya kak ya, di media sosial ataupun di internet. Nah, yang kedua teman-teman, yang kita akan bahas adalah kita perlu persiapan dalam hidup apapun itu. Kita perlu mempersiapkan, termasuk capres. Apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah kebaikan teman-teman. Nah, jadi persiapan kita apapun nanti profesi kita, siapalah kebaikan sebanyak mungkin, karena itu akan sangat bermanfaat buat masa depan kita, termasuk presiden dan wakil presiden. Nih bukunya. Nah, jadi pelajaran penting dari ini tuh ya, apapun profesi teman-teman, mari kita persiapan kebaikan sebanyak mungkin. Tidak mungkin seseorang dijadikan presiden kalau tidak ada kebaikan, kan begitu ya. Yang saya alami selama hidup juga begitu. Kalau kita banyak kebaikan ke orang, tentu itu akan mempermudah rezeki. Jatuh bukunya, nggak apa-apa lah, biarin. Akan memperluas rezeki, mempermudah rezeki, mempermudah pergaulan gitu ya. Nah, jadi yang terpenting pertama, hikmah dari calon presiden ini, kita perlu persiapan apapun profesi kita. Senyum. Kita perlu persiapan. Apa yang dipersiapkan? Persiapanlah kebaikan sebanyak mungkin. Terlepas orang berkata apapun, yang pasti berbuat baiklah terus. Karena saya yakin enggak pun misalkan di akhirat, ya kalaupun di dunia, kebaikan kita tuh akan bermanfaat buat kita di akhirat. Jadi buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Karena itu tadi, persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan cara berbuat baik, dan itu tidak perlu modal. Ya. Sekali lagi, persiapan yang kita lakukan adalah berbuat kebaikan sebanyak mungkin, dan itu tidak memerlukan modal. Apa berbuat kebaikan? Kita ramah, kita memiliki sifat yang baik, kita penyayang, itu kebaikan yang mesti kita pupuk begitu ya. Kalau ada modal, kita nyumbanglah kebaikan. Kalau ada orang yang datang ke rumah untuk kita sumbanglah, walaupun hanya sekitar 2.000, 10.000. Ya apa? Ini jatuh. Sebentar, karena saya tidak pakai tripod nih teh.
Nah, jadi sekali lagi kita persiapkan kebaikan ya, apapun profesi kita, sedang dimanapun posisi kita sekarang, jangan berhenti berbuat baik gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah berbuat baik, nanti alam akan bergerak sendiri bagaimana menempatkan kita pada posisinya. Kalau kita misalkan sudah wah senyum. Nah, misalkan gitu ya, kita sudah berstrategi misalkan, kemudian gagal, terus berbuat baik, saya yakin suatu saat kita akan menemukan posisi yang terbaik bagi diri kita. Oh, jatuh. Oke. Wah, ini nggak pakai baju, gerah dia. Walaupun sudah dikipas tapi gerah. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan khawatir. Dunia ini sangat luas untuk orang-orang yang baik, gitu ya. Berbuatlah kebaikan. Walau hanya tersenyum, teman-teman. Karena kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada masa depan kita. Nah, dari pencapresan ini, saya yakin ada mungkin sebagian orang yang memang tidak pernah menyangka sebelumnya untuk menjadi calon presiden, tapi karena dia berbuat baik gitu, masalah tulus tidak tulus urusan dia sendiri sama Tuhannya, tetapi yang bisa kita pahami bahwa kebaikan yang dilakukan menempatkan dia pada posisi terbaik dalam hidupnya. Pernah kita mengalami tidak menyangka kita dalam posisi ini, saya yakin itu karena kebaikan yang Anda lakukan dan karena kasih sayang Tuhan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu, mari kita persiapkan kebaikan sebanyak mungkin. Dengan cara seperti itu, kita akan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di dunia ini. Harapan terbesarnya juga kita dengan kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan ditempatkan juga di tempat yang terbaik di akhirat nanti. Ya teh ya? Iya, lagi baca dia. Lagi baca buku. Iya. Senyum dia. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan sekarang posisi kita belum baik, ada kemungkinan kita belum banyak berbuat baik. Oh iya, baca ya. Karena kalau kita selalu berbuat baik, maka kita akan berada dalam posisi yang baik juga. Itu saja teman-teman ngaji kali ini, semoga ada manfaatnya. Iya. Dadah ke kamera, dadah ke sana tuh. Dadah. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.